mati, utang saya lunas semuanya, dan silahkan kirim foto mayat Anda bersama surat kematian, saya anggap utang Anda lunas. Mbak Sinta sakit dan terpaksa harus pinjam lewat aplikasi online. Dilarang melakukan tindak penagihan, mengancam, menghina. Apabila itu dilanggar, ya kami cabut. Ada sejumlah 227 fintech ilegal. Sejumlah warganet saat ini ramai membicarakan cara penagihan sebuah perusahaan fintech di tanah air. Sistem penagihan yang menghubungi kontak di ponsel peminjam, bahkan sampai diminta untuk melunasi utang, dikeluhkan di berbagai media sosial. Inilah salah satu sisi wajah fintech di tanah air. Kehadiran perusahaan keuangan berbasis teknologi ini sebetulnya disambut baik oleh masyarakat, karena tentu menjadi akses pendanaan yang tidak bisa dilakukan oleh bank. Namun sayangnya, di tengah tumbuhnya fintech di tanah air, regulasi belum sepenuhnya mampu mengatur sistem dan aturan main. Alhasil, masyarakat pengguna sejumlah jasa fintech menjadi korban yang dirugikan. Sejumlah warga yang sudah memakai jasa fintech awalnya merasa betapa terbantunya mereka ketika membutuhkan dana instan tanpa persyaratan yang ribet. Dana pinjaman bisa cair dalam hitungan jam tanpa agunan atau jaminan. Tetapi yang luput dari perhatian mereka adalah bunga yang diterapkan dan cara penagihan hutang. Bunga pinjaman yang tinggi banyak menyebabkan mereka yang terlambat melunasi pinjaman akhirnya terjerat hutang besar. Belum lagi, cara penagihan oleh sejumlah jasa fintech dianggap tidak menyenangkan. Kata-kata kasar, serta ancaman seringkali terlontar. Bahkan karena data peminjam bisa diakses debitur, penagih hutang kerap menghubungi nomor-nomor kontak yang ada di data peminjam. Tak heran di media sosial saat ini bertebaran surat terbuka dan keluhan masyarakat terhadap sejumlah perusahaan fintech. Jasa penyedia pinjaman non-bank kini marak bermunculan di dunia online. Cukup diakses melalui gawai tanpa perlu tatap muka antara kreditur dan debitur, uang bisa langsung cair dalam hitungan jam. Praktis dan tanpa bertele-tele membuat jasa pinjaman uang secara online kini disukai. Hingga Agustus 2018 tak kurang dari 3,1 juta akun terdaftar sebagai pengguna fasilitas financial technology atau fintech. Dana yang sudah disalurkan hingga pertengahan tahun ini saja mencapai 7,6 triliun rupiah, meningkat hampir 200% dari tahun 2016. Namun di balik segala kemudahannya, ternyata kini banyak persoalan bermunculan. Sejumlah nasabah terseret jerat bunga tinggi dari beberapa jasa pinjaman uang online. Sistem penagihan yang dikeluhkan hingga keamanan data peminjam yang disalahgunakan. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan boomingnya financial technology? Apakah sistem dan aturannya belum mampu memagari kegiatan fintech di tanah air? Bersama saya, Zilvia Iskandar. Inilah News Story Insight. Maksud hati ingin mendapatkan kemudahan saat meminjam uang. Namun nyatanya kemudahan itu mendatangkan jerat hutang yang tak berkesudahan. Itulah yang dialami oleh Sinta, korban sistem pinjam uang secara online. Tak pernah terbesit dalam benak Sinta, akibat hutang yang tak seberapa, dirinya harus kehilangan pekerjaannya sebagai seorang pengajar. Komite sekolah tempat ia mengajar melakukan pemutusan hubungan kerja. Setelah beberapa rekan kerjanya mengadukan bahwa mereka merasa diteror oleh debitur salah satu aplikasi fintech, tempat Sinta meminjam uang. Pemirsa, telah hadir di studio bersama saya korban dari aplikasi pinjaman online, Sinta dan Tio. Selamat malam Mas Tio dan Mbak Sinta. Selamat malam. Terima kasih ya sudah mau berbagi bersama saya di sini di NSI. Saya ingin tahu cerita selengkapnya mengenai kisah kalian ini yang katanya menjadi korban dari aplikasi pinjaman online. Kenapa kalian menyebut diri kalian sendiri korban? Mbak Sinta dulu, ceritanya bagaimana? Ya, karena saya akibat pinjaman online ini saya dirumahkan dari pekerjaan saya.
Dulu Mbak Sinta bekerja sebagai Guru guru, di sekolah kindergarten. sampai harus dirumahkan. Iya. Kalau Mas Tio, Kalau saya di instansi pemerintahan Aha. hingga dimutasi. sampai harus dimutasi. Iya. Itu bagaimana ceritanya Mbak Sinta? Kenapa Anda sampai harus dirumahkan, merembet ke pekerjaan? Ya karena saya telat. Waktu itu saya telat 3 hari, dia telepon ke salah satu guru dan guru itu lapor ke ketua yayasan gitu. Sampai seperti itu. Iya, ketua yayasan. Jadi Itu gimana ceritanya? Kenapa Anda yang berhutang, tapi si pihak aplikasi ini menelpon orang-orang lain? Tahu dari mana mereka? dia mengakses data saya, Mbak, dari handphone, mengakses kontak dari handphone saya. Kok bisa? Gitu. Sebelum kita membuka aplikasi itu dan meminjam aplikasi online ini, pasti ada Syarat, ya? syaratnya untuk kontak ya atau tidak, Boleh atau unduh atau tidak gitu. Oke. Dan pilihannya? Pilihannya iya atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya bagaimanapun harus iya. iya, Karena kalau tidak bisa masuk ke aplikasi itu. Iya, dan kalau misalnya kita bilang tidak, dan itu pasti gagal untuk meminjam. Kalau Mas Tio, bagaimana cerita Mas Tio? Kalau saya dari salah satu aplikasi, saya karena HP saya hilang, saya sudah beritikat baik untuk menghubungi pihak aplikasi semuanya, tapi tidak ada respon. Saya telat 7 hari dan semuanya kontak semuanya Mbak, semuanya. Semua kontak Anda? Iya. Ada berapa itu kontak Anda? 345. 345, apa yang dilakukan kepada kontak Anda itu? Mengirimkan foto saya, Foto apa? foto saat pengajuan. Yang Oh, jalan- diminta juga untuk berfoto saat Iya, pengajuan itu. betul. Itu syaratnya. Iya, Terus yang itu dikirimkan foto Iya. Anda, di blast begitu ya? Iya, dengan- Apa kata-katanya? buronan menggelapkan uang perusahaan. Anda disebut buronan. Mm-mm. Sampai akhirnya bagaimana ceritanya kok sampai bisa dimutasi? Dia nelpon salah satu pejabat di instansi saya, mengatakan bahwa pejabat tersebut sebagai penjamin atas hutang saya. Oke, memangnya Mas Tio tadi telat 1 minggu ya? Iya, itu pun karena HP saya hilang dan Jumlah hutangnya berapa? Mas? 800.000. 800.000. Tetapi setelah 7 hari telat itu, Iya. total hutangnya jadi berapa? Jadi Ada dendanya ya? Iya, Emang awalnya bunganya berapa, Mas? 800 itu nerimanya kita nggak utuh. Maksudnya gimana? Anda pinjam 800.000, Transfer 682 masuk. yang ditransfer dari aplikasi hanya 682.000. Bayarnya 800 2100. 800 2.100. Betul. Itu kalau belum denda ya. Iya. Tapi setelah Anda 1 minggu jadi berapa itu bunganya? 1.320.000 uang ekspres. Kenapa Anda sebut berbunga? Memangnya ada pengalaman ini sampai berlipat-lipat selain yang aplikasi ini? Ada salah satu, sebut aja DR ya Mbak. Kalau DR dia 800.000 sekitar berapa bulan jadi 8 juta rupiah. 8 juta rupiah? Iya. Itu aplikasi yang berbeda dari yang Iya. pertama itu ya? Hanya dalam kurun waktu berapa 2 bulan? bulan. 2 bulan saja? Mas bertanya nggak kenapa ini kok bunganya bisa dari 800.000 sampai 8 juta hanya dalam waktu 2 bulan? Saya sudah berusaha menghubungi perusahaan tersebut, nomor telepon, email, semenjak HP saya hilang, tidak dapat dihubungi. Mas pernah diancam? Pernah Apa katanya Mas? yang ituan disuruh mati, utang saya lunas semuanya, dan silahkan kirim foto mayat Anda bersama surat kematian, saya anggap utang Anda lunas. Apakah semua aplikasi caranya seperti itu Mas Tio? Meneror seperti itu? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Mas Tio total ikut berapa aplikasi pinjaman online? 11. 11. Yang bermasalah seperti itu? Semuanya. Semuanya? Semuanya meneror dengan cara mengcopy data, menghubungi Iya. kontak yang ada di handphone Anda seperti Iya. itu? Mbak Sinta juga? Berapa Iya. totalnya aplikasi pinjaman online yang Mbak Sinta punya? Saya 5. 5. Yang bermasalah? Saya yang bermasalah cuman ada 2 sih. 2. Kenapa Anda pakai banyak aplikasi? Karena pertamanya saya minjam 1 aplikasi. Terus karena saya takut telat membayar dan ada dendanya, saya pinjam dengan aplikasi lain untuk membayar aplikasi yang pertama. Oh, Jadi dari lubang tutup lubang. Rata-rata penghasilan kalian berapa ya per bulan Mas Tio kalau boleh tahu? Ya di atas UMR. Di atas UMR. Mbak Sinta? Saya sih UMR sih, Mbak. Di atas UMR. UMR aja. Tetapi UMR. Tetapi tidak cukup sehingga akhirnya harus meminjam ya?